Senator DPD heran Anies bisa abaikan sponsor bir dan selebrasi kampanye di Formula E. Kenapa ada iklan bir di sana? Apakah sudah halal atau haram terkait iklan bir? Itu kemarin yang disampaikan oleh para pengkritik Pak Anies Baswedan. Iklan bir itu adalah iklan global. Global itu ya dari internasional. Dan kita tentu saja tidak bisa untuk menolaknya karena ini iklan global. Dan mereka punya hak untuk menampilkan iklan seperti itu karena Formula E itu sekali lagi bukan kegiatan mandiri dari Pak Anies Baswedan, tetapi ini ada kaitan dengan kegiatan internasional. Jadi selain kita itu mengikuti aturan main penyelenggara Formula E, kita juga punya hak untuk memberikan iklan selain iklan dari mereka. Lagian lucunya oleh buzzer rupiah nih, yang paling penting adalah gubernur yang di Jakarta itu kan levelnya hanya kuasai wilayah Jakarta. Justru ngapain ngurusin Onas Anis ya kan, ngapain? Itu kan wilayahnya kekuasaan Jakarta doang dia pegang gitu kan. Jadi permasalahan utamanya justru yang harus diawasi oleh para buzzer rupiah itu ya kan, apa kabar otak ya kan? Otak mana otak? Yang harus diawasi itu bukan Jakarta, bukan gubernur Jakarta, bukan. Yang harus diawasi itu justru yang dikawal itu adalah kebijakan rezim hari ini, rezim penguasa hari ini. Kebijakannya itu yang harusnya dikawal, yang harusnya diawasi mereka itu di istana. Karena levelnya mereka itu, level istana itu sudah mencakupi seluruh wilayah di NKRI harga mati gitu kan. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada semua yang hadir mengikuti Formula E secara langsung di sirkuit. Ingat, jangan ada spanduk-spanduk, kaos, seragam, atau atribut apapun yang bernada politis. Jangan ada dan jangan ada sama sekali. Tidak perlu ada yel-yel politis di dalamnya. Kita menghadirkan Formula E ini untuk menjadi ajang keseruan bersama. Karena itu biarlah kompetisinya hanya terjadi di antara para pembalap di dalam sirkuit. Dan kita yang di luar sirkuit, kita bersorak bersama untuk mereka. Kita menonton, kita bersorak. Dan kita jadikan sejarah Formula E pertama di Indonesia ini menjadi kenangan yang indah, kenangan yang berkesan bagi semuanya. Selamat. Penyelenggaraan Formula E di Ancol telah berjalan dengan sukses. Senator DPD asal Jawa Tengah DR Abdul Qolik yang ikut menonton pagelaran balapan itu mengakuinya. Tak hanya itu, dia merasa heran ketika acara balapan mobil listrik ini bisa berjalan dengan mengabaikan terpasangnya iklan sponsor bir dan tak adanya selebrasi tegak minuman kampanye ketika menyerahkan trofi kepada pembalap yang naik ke podium kemenangan. Menurut Qolik, tidak adanya iklan bir dan minum sampaknya itu menandakan Anies punya tim lobby yang baik. Mereka bisa meyakinkan induk penyelenggara Formula E agar memahami nilai-nilai budaya lokal dan menghormati keyakinan di tempat penyelenggaraan. Selain itu, lanjut Qolik, melalui ajang balap itu juga ternyata telah menjadi ajang silaturahmi tokoh dan elit politik nasional. Kesan ini sangat baik bagi masyarakat karena sampai saat ini sangat jelas tampak bahwa telah menjadi pembelaan yang akut isu dari perpecahan bangsa akibat persaingan politik bisa sedikit teredam. Meski begitu, katanya untuk ke depan penyelenggara Formula E harus terus dibenahi dan ditinggalkan. Hal ini misalnya menjadikan ajang ini sebagai wahana untuk menampilkan kesenian daerah yang lain agar sifatnya tak Jakarta sentris. Misalnya, kesenian Jawa Tengah yang menjadi maskot sirkuit ini, yakni kuda lumping, ditampilkan. Anies berharap event Formula E kemarin bisa menjadi pemantik adanya agenda internasional lain di ibu kota, tentunya yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Ia menegaskan bahwa kemampuan Jakarta menyelenggarakan acara sekaliber Formula E bisa membuka mata dunia, bahkan Jakarta adalah kota besar. Ia menyebut selama persiapan menuju hari gelaran Formula E banyak hambatan dan masalah yang dihadapi. Namun hambatan tersebut bisa diselesaikan. Ia berharap momen itu jadi pemersatu dan membawa pesan keselamatan lingkungan. Selain itu, Anies juga berharap Formula E menjadi ajang pembuktian yang membuka mata dunia, bahkan Jakarta adalah kota yang sejajar dengan kota megapolitan lainnya di dunia. Dalam unggahan itu, Anies juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah ikut bekerja sama mendoakan ajang Formula E. Dia menuturkan Formula E adalah persembahan Pemprov DKI Jakarta untuk tanah air. Seperti diketahui, banyak hal mewarnai perjalanan Formula E di Jakarta, mulai dari polemik lokasi sirkuit yang dipindah dari Monas ke Ancol, bergulirkan hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta hingga hantaman pandemi COVID-19 yang menyebabkan pergelaran Formula E mundur dari rencana awal 2020 ke 2022.
Balapan Formula E Jakarta 2022 kemarin berjalan sangat sengit, terutama ketika para pembalap mengaktifkan attack mode ataupun fan boost untuk menyalip. Mitch Evans pada akhirnya berhasil keluar dari sebagai pembalap pertama yang melintasi garis finish Formula E Jakarta 2022. Momen kunci kemenangan Evans terjadi pada menit ke-98. Momen kunci kemenangan Evans terjadi pada menit ke-39 balapan. Evans kala itu berhasil menyalip Jean-Eric Vergne di tikungan 7 cheat untuk mengambil alih pimpinan balapan. Saat itu mantan rekan setim Sin Gilael di GP2 ini tidak lagi terkejar hingga garis finish. Evans kali ini naik podium ditemani oleh juara kedua Jean-Eric. Ajang Jakarta E-Prix 2022 atau Formula E yang diselenggarakan di Jakarta berjalan lancar dan sukses. Suksesnya ajang Formula E Jakarta berdampak langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bagaimana tidak, pasca perhelatan Formula E yang pertama di Indonesia berlangsung sukses, nama Anies Baswedan langsung trending di Twitter pada Sabtu 4 Juni 2022 malam. Di media sosial Twitter, nama Anies ramai diperbincangkan, bahkan mencapai sebanyak 43,6 ribu cuitan dan kini jadi trending topik. Diketahui, pembalap Jaguar TCS Racing Mitch Evans keluar dari juara Jakarta E-Prix 2022 setelah finish di urutan pertama dalam balapan Formula E Jakarta E-Prix International Circuit. Balapan mobil listrik itu pun menarik animo petinggi negeri ini untuk menonton, mulai dari Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI sekaligus Ketua UMI Bambang Susatyo, hingga politikus turut serta memeriahkan ajang balapan internasional itu. Tampak hadir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cakmin, dan Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Kemudian Menpora Zainuddin Amali, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menaker Ida Fauziah, dan Menteri ATR atau BPN Sofyan Jalil, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Sekjen PAN Edi Suparno, juga para elit parpol lainnya. Menanggapi banyaknya para politikus yang hadir dalam acara yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah menilai bahwa mereka yang hadir seperti sedang menyaksikan keberhasilan Anies di akhir periodenya sebagai Gubernur DKI Jakarta.